Hello football fans, kembali lagi di Strike Football Indonesia. Kami akan menyajikan informasi-informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk kalian semua. Inilah hasil undian 16 besar Liga Europe 2022-2023. UEFA telah menggelar undian babak 16 besar Liga Europe 2022-2023. Ada sejumlah hasil undian yang menarik tersaji di undian ini. Undian ini digelar setelah babak playoff Liga Europe berakhir. Sebanyak 8 klub runner-up 8 juara grup Liga Europe 2022-2023. Lantas bagaimana hasil undiannya? 10 Maret 2023, sementara Liga kedua akan digelar sepekan ke depan. Hasil lengkap drawing babak 16 besar UEFA Conference League 2022-2023. UEFA telah menggelar undian alias drawing untuk babak 16 besar UEFA Conference League 2022-2023. Jumat 24 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat. 8 pemenang di babak penyisian grup akan menghadapi 8 pemenang playoff babak sistem gugur. Para pemenang grup akan mendapatkan keuntungan. Para pemenang grup ini akan memainkan Liga kedua di kandang. Sementara itu, klub dari asosiasi yang sama tidak dapat diundi satu sama lain. Berikut hasil lengkap drawing babak 16 besar UEFA Conference League 2022-2023. Marcus Rashford cedera usai lawan Barcelona. Ada kabar buruk menanti para fans Manchester United. Marcus Rashford baru-baru ini menyiratkan dirinya mengalami cedera saat melawan Barcelona. Dini hari tadi, Manchester United berhadapan dengan Barcelona di Old Trafford. Erik ten Hag memainkan Rashford sejak awal di laga ini. Sang penyerang tidak bermain hingga akhir laga. Beberapa menit sebelum waktu normal berakhir, ia ditarik dan digantikan oleh Scott McTominay. Ditariknya Rashford ini nampaknya punya arti lain. Sang penyerang baru-baru ini mengisyaratkan ia mengalami cedera. Main di kandang Tottenham, Andriy Shevchenko percaya Milan bisa raih hasil positif. Legenda AC Milan Andriy Shevchenko mengatakan bermain di kandang Tottenham pasti sulit. Namun ia optimis Rossoneri bakal meraih hasil positif di Inggris. Milan musim ini akhirnya bisa masuk lagi ke babak knockout Liga Champions, namun Rossoneri dihadapkan pada lawan berat. Mereka harus bersua klub Premier League Tottenham. Di leg pertama di San Siro, Milan berhasil menang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol di laga itu dicetak Brahim Diaz. Posisi Milan tentu saja belum aman karena mereka cuma menang dengan selisih 1 gol saja. Miguel Almiron dapat perpanjang kontrak dari Newcastle United. Penyerang sayap Newcastle United, Miguel Almiron, resmi menandatangani kontrak baru musim ini. Almiron mendapatkan perpanjangan kontrak sebanyak 2 tahun hingga 2026. Perpanjangan kontrak ini tentu tidak lepas dari performa Almiron bersama Newcastle United. Almiron menjadi bagian penting The Magpies yang bersyokol di 4 besar Premier League sementara. Perpanjangan kontrak ini seakan menjadi hadiah bagi Almiron yang sudah bekerja keras selama 4 musim di St. James Park. Torehan 10 gol dari 23 laga sudah cukup menjadi alasan Newcastle United untuk memperpanjang kontrak pemain asal Paraguay tersebut. Juventus bermasalah, Chiellini sulit jauh dari Turin. Mantan kapten Juventus Giorgio Chiellini mengaku sulit untuk tidak berada di Turin selama penyelidikan keuangan si nyonya tua yang telah menyebabkan pengurangan 15 poin. Chiellini meninggalkan Allianz Stadium musim panas lalu menuju Los Angeles FC setelah menghabiskan hampir seluruh karirnya di Juventus. Mantan kapten Italia adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberitahu rekan satu timnya tentang perjanjian keuangan dengan klub yang muncul dari obrolan WhatsApp. Komunikasi itu diselidik oleh Kejaksaan Turin dan sebagian ditampilkan di media Italia. Petinggi RB Leipzig pastikan Josko Vardiol tidak akan pindah ke Chelsea atau Liverpool. Manajer RB Leipzig, Marco Rose, angkat bicara seputar spekulasi masa depan Josko Vardiol. Ia memastikan bahwa sang bek tengah tidak akan pergi kemana-mana di musim panas nanti, termasuk duel Liga Inggris Liverpool dan juga Chelsea. Nama Vardiol memang lagi melejit di 2 musim terakhir. Setelah tampil talk show bersama RB Leipzig, ia menunjukkan kecemerlangannya di Piala Dunia 2022 bersama timnas Kroasia. Kecemerlangan sang bek menarik perhatian 2 raksasa EPL, Liverpool dan Chelsea.
Kedua klub tersebut berencana untuk meminang sang bek di musim panas nanti. Menanggapi rumor tersebut, Rose memastikan pihaknya tidak akan menjual Vardiol di bursa transfer yang akan datang. Ia menyebut sang bek akan jadi bagian dari Die Roten Bullen untuk musim 2023-2024 mendatang. Ten Hag singgung keberadaan Loris Karius. Jadwal final Carabao Cup 2022-2023 Manchester United versus Newcastle berlangsung pada Minggu 26 Februari 2023 di Stadion Wembley, Inggris. Kick off pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Newcastle United kehilangan kiper utama mereka, Nick Pope, karena mendapatkan kartu merah saat melawan Liverpool. Kemudian kiper kedua, The Magpies, yakni Martin Dubravka, tidak bisa tampil karena namanya ada dalam skuad Manchester United sebelum kembali dari peminjaman ke Newcastle. Mau tak mau Newcastle harus menggunakan jasa Loris Karius yang merupakan kiper ketiga mereka. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menyebut keberadaan Loris Karius sebagai kiper di partai final Piala Liga Inggris adalah bukan sebuah keuntungan. Itu jelas bukan keuntungan bagi mereka, akan tetapi tentu saja kami harus mengujinya, kata Erik ten Hag dikutip situs resmi klub. Bayern Munchen mendapatkan 2 suntikan amunisi tambahan. Julian Nagelsmann tengah mendapatkan 2 kabar bagus dalam masa persiapannya meramu strategi Bayern Munchen, menyongsong lawan Union Berlin. Thomas Muller akan kembali menghiasi starter dan Sadio Mane sudah bisa kembali masuk ke dalam skuad. Bayern akan menghadapi Union Berlin yang merupakan rival mereka di papan atas Bundesliga 2022-2023 dalam laga lanjutan pekan ke-22 di Allianz Arena, Minggu 26 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Inter Miami Phil Neville ingin boyong Messi dan Busquets. Klub MLS Inter Miami rupanya tertarik untuk bisa mengamankan jasa dari 2 legenda Barcelona. Manajer Inter Miami, Phil Neville, menyatakan apabila klubnya memang tertarik dengan 2 pemain legendaris Barcelona, Sergio Busquets dan juga Lionel Messi. Busquets sendiri saat ini masih bermain untuk Barcelona, namun peluang untuk cabut cukup besar di musim depan. Sementara Messi sendiri meski saat ini sudah berstatus sebagai pemain PSG, tetap dianggap sebagai salah satu legenda Barcelona, terutama dengan kontribusinya saat menjadi pemain Barcelona. Menariknya, kontrak Messi dengan PSG sendiri akan habis musim depan. Valverde tenangkan pikiran jelang Derby Madrid. Derby Madrid selalu menjadi laga yang spesial untuk para pemain yang terlibat. Menatap pertandingan itu, Federico Valverde memilih menenangkan pikiran dengan berkumpul bersama keluarga. Dalam laga yang sangat menuntut ini, penting untuk pemain bisa menjernihkan pikiran. Valverde selaku gelandang Madrid memilih untuk kumpul keluarga agar bisa tenang. Ini adalah derby Madrid ketiga sepanjang musim 2022-2023. Madrid sudah menang 2-1 pada putaran pertama La Liga dan 3-2 di Copa del Rey. Marcelo gabung Fluminense. Marcelo menyudahi kiprahnya di sepak bola Eropa dan memutuskan pulang ke Brazil. Ia bergabung dengan Fluminense, klub tempatnya meniti karir sepak bola. Waktunya pulang ke rumah, tulis Marcelo di media sosial, disertai foto dirinya dengan seragam Fluminense. Fluminense memang menjadi tempat spesial di hati Marcelo. Ia sudah berada di sana sejak 2022 dan menembus skuad utama pada 2005. Usai tampil 30 kali di Liga Brazil dan mencetak 6 gol, Real Madrid merekrutnya pada Januari 2007. Potter akui tekanan di Chelsea amat berat. Chelsea masih tersiap-siap di tahun 2023. Tekanan arus membesar, manajer The Blues Graham Potter pun mengakui kesulitan menghadapinya. Manajer Chelsea Graham Potter memaklumi sorotan tajam yang dilontarkan para supporter. Tapi di sisi lain, ia merasakan beratnya tekanan yang harus dipikul. Bukan berarti ini mudah untuk dihadapi ya. Keluarga kami menderita, kesehatan mental juga kena. Secara personal ini berat, tapi tak ada lagi yang peduli dengan itu. Ya begitulah, ujar Potter. Christophe Galtier sebut PSG tidak bisa terus-menerus bergantung kepada Kylian Mbappe. Christophe Galtier mengaku bahwa PSG sedang berada di dalam kondisi tidak baik-baik saja. Pelatih berusia 56 tahun mengatakan tidak dapat mengandalkan hanya Kylian Mbappe seorang untuk memperbaiki penampilan mereka yang berada di bawah standar. Les Parisiens telah kalah dalam 3 dari 4 pertandingan terakhir. Mereka semua di kompetisi. Dengan defisit 1 gol yang harus diatasi dalam pertandingan babak 16 Liga Champions melawan Bayern Munchen. Kemudian, harapan mereka untuk memenangkan Piala Prancis ke-15 musim ini telah berakhir. Pelatih Bologna Thiago Motta masuk daftar kandidat pelatih baru Paris Saint-Germain. Pelatih Bologna Thiago Motta secara mengejutkan masuk dalam daftar calon bos baru Paris Saint-Germain. Seperti dilansir sejumlah media Italia,
PSG sedang memantau Motta di Serie A yang sukses menyelamatkan Spezia musim lalu dari degradasi. Motta dinilai memiliki pemanahan taktik yang mumpuni dan keterampilan manajemennya yang oke. PSG dilaporkan sudah mempertimbangkan pengganti Christophe Galtier yang dianggap belum mampu menangani Kylian Mbappe CS dengan baik. Pep Guardiola bela Erling Haaland. Josep Guardiola menepis kritikan yang tengah menimpa anak asuhnya yakni Erling Haaland. Pelatih Manchester City juga menegaskan bahwa ia adalah kesalahan tim ketika sang penyerang kesulitan untuk mencetak gol. Guardiola mengatakan rekan timnya tidak mampu memberikan umpan maupun menemukan pergerakan di lapangan yang menjadi faktor melempemnya sang bintang. Itu adalah kesalahan kami. Erling telah tampil impresif bagi kami sepanjang musim, katanya dilansir dari laman Reuters. Carlo Ancelotti belum puas dengan Real Madrid. Real Madrid akan menjalani derby Madrileno dalam lanjutan Liga Spanyol pada Minggu 26 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Menjamu Atletico Madrid di Santiago Bernabeu, Carlo Ancelotti mengincar poin penuh demi memperketat jarak dengan Barcelona. Dalam konferensi pers jelang derby tersebut, Ancelotti mengungkapkan rasa tidak puas terhadap pencapaian timnya sejauh ini. Pernyataan ini cukup mengejutkan mengingat El Real baru saja membantai Liverpool di Anfield 2 hari lalu. AC Milan sudah siapkan tinggalkan San Siro. AC Milan dikabarkan bakal segera meninggalkan San Siro, salah satu stadion legendaris Eropa. Milan akan membangun stadion baru tanpa kerjasama dengan sang rival Inter Milan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa AC Milan bersedia berpisah dengan rival sekota mereka, membangun stadion baru yang masih dalam tahap penentuan lokasi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Strike Football Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.